Kita ke kasus pembunuhan berantai Wawon CS setelah polisi melakukan penggalian untuk menemukan jenazah korban. Jumat pagi di sekitar rumah tersangka Wawon dan Solihin dipenuhi warga yang ingin melihat langsung lokasi kejadian. Sementara warga sekitar tidak menyangka Wawon dan Solihin yang dikenal baik ternyata pelaku pembunuhan berantai. Jumat pagi warga memenuhi lokasi penggalian jenazah pembunuhan berantai di rumah Wawon dan Solihin di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Warga sekitar tidak menyangka Wawon yang dikenal baik yang kesehariannya bekerja di pabrik beras ternyata membunuh mantan mertua, mantan istri dan anaknya yang berusia 2 tahun. Tidak hanya itu, Wawon juga mengubur korbannya di belakang rumah. Sementara warga juga tidak menyangka Solihin yang kesehariannya berjualan es cincau juga terlibat dalam kasus pembunuhan berantai. Nggak ada kecurigaan apa? Nggak ada kecurigaan apa-apa, biasa. Orangnya biasa, kayak alim gitu, biasa lah. Nggak garang, lihatnya orangnya juga enggak, biasa. Bu, setelah ibu Kerja di pabrik beras. Dia warga di sini emang terdata di Bapak? Emang terdata, udah lama. Udah lama di sini? Udah 17 tahunan lah. Tinggal di Pindah sini. ke sini itu tahun 2005. 2005. Sebelumnya, pada Kamis 19 Januari, polisi melakukan penggalian tempat korban dikubur di 2 rumah di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Dalam olah TKP tersebut, kedua tersangka Wawon dan Solihin juga turut hadir. Dari hasil penggalian ditemukan 4 jenazah di 3 lubang, yakni korban anak atas nama Bayu, korban atas nama Noneng mantan istri Wawon, lalu Wiwin mantan mertua, dan Farida seorang TKW. Tim Liputan CNN Indonesia. Kasus satu keluarga keracunan yang menewaskan ibu dan 2 anaknya berujung dengan terbongkarnya kasus pembunuhan berantai dengan korban tewas 9 orang. Dalam kasus ini suami korban bernama Wawon dengan 2 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Lalu bagaimana kasus ini membawa polisi membongkar kasus yang lebih besar, yaitu pembunuhan berantai? Kita simak laporan khas redaksi. Tidak ada yang menyangka penemuan 4 orang tergeletak di sebuah rumah di Kampung Ciketik Udik, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis pagi 12 Januari berujung pada kasus pembunuhan berantai yang korbannya 9 orang. Polisi yang saat ini melakukan penyelidikan memastikan 3 korban meninggal, yaitu Maimunah 40 tahun dan 2 orang anaknya, yaitu Abdul Muiz 23 tahun dan Muhammad Rizwandi 17 tahun. Sementara 2 orang lainnya, yaitu anak dari Maimunah yang berusia 5 tahun dan paman korban Muhammad Dede Solehudin 34 tahun, selamat. 7 hari berselang, polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi menemukan fakta mengejutkan, yaitu kasus keracunan di Bekasi adalah pembunuhan berencana. Tidak hanya itu, pembunuhan dilatar belakangi oleh pembunuhan lain alias kasus pembunuhan berantai. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lainnya. Dalam kasus ini polisi telah menangkap dan menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Wawon Erawan, Solihin, dan MDD Solehudin. Wawon dan Solihin ditangkap di rumahnya, sementara yang tidak kalah mengejutkan, MDD Solehudin yang awalnya sebagai korban keracunan ternyata juga terlibat. Polisi mengungkapkan tersangka Dede sengaja ikut keracunan dengan dosis kecil untuk mengelabui polisi. Berdasarkan fakta inilah, Kamis pagi polisi melakukan penggalian di sejumlah lokasi di Cianjur, Jawa Barat, yaitu rumah para pelaku di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Ciranjang, Cianjur. Dari penggalian di 3 lubang, polisi menemukan 4 jenazah. Ini jenazah anak diduga bernama Bayu, jenazah Noneng, jenazah Wiwik, dan jenazah Farida. Korban ada 3 titik tadi, ada 2 titik dengan 3 korban ya. Tapi secara resmi hasil menunggu hasil forensik ya sedang dilaksanakan oleh. Saat ini sedang penggalian tadi.
Selain 4 jenazah yang ditemukan saat penggalian pada Kamis 19 Januari, ada 2 jenazah lain yang masih dalam pencarian. Sehingga total korban dalam kasus pembunuhan berantai Wawon CS berjumlah 9 orang. Ironinya, di antara para korban adalah keluarga terdekat tersangka. Dari hasil pemeriksaan polisi, motif pembunuhan berantai ini adalah para tersangka merayu korbannya dengan janji bisa menjadikannya kaya raya dengan cara klinik. Jika korban sudah memberikan uang lalu menagih janji, korban pun dibunuh. Sementara untuk korban meninggal yang merupakan keluarga terdekat, motif pembunuhan karena para korban mengetahui sepak terjang para tersangka. Untuk memperlancar aksinya, Wawon CS sang pembunuh berantai mempunyai peran masing-masing. Wawon Erawan yang merupakan suami sekaligus ayah tiri dari korban Ai Maimunah berperan mencari dan mendapatkan korban yang ingin menggandakan uang. Lalu Dedi Soluhuddin, 34 tahun, adik dari tersangka Wawon, juga berperan mencari korban. Sementara Solihin alias Duloh, 60 tahun, berperan sebagai dukun yang mengaku bisa membuat orang kaya raya. Perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Kasus pembunuhan berantai Wawon CS menambah daftar kasus pembunuhan berantai yang pernah terjadi di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.